Sultan Pesadawi dari Prodi Ilmu Komputer Universitas PGRI Silampari Lubulingga. Pada video kali ini saya akan membuat tabel apa saja yang ada pada struk belanjaan Alfamart menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah menentukan kolom-kolom apa saja yang ada pada struk Alfamart ini. Yang pertama ada nama Alfamart, kemudian ada CV, kemudian ada alamat Alfamart, NPWP Alfamart, kemudian ada nomor bon, nama kasir, terus ada nama barang, jumlah jual, harga jual, total harga jual, diskon, terus ada total item, total penjualan, kolom total diskon, total belanja, ada tunai, kembalian, pajak, tanggal, waktu, dan member. Nah, sekarang kita kelompokkan kolom mana saja yang saling berkaitan dan kita pisahkan. Yang pertama itu ada kolom nama Alfamart, nama CV, alamat Alfamart, NPWP Alfamart. Itu saling berkaitan, jadi kita pisahkan dulu. Kita salin, kita copy dulu, kemudian kita tambah sheet-nya. Nah, kemudian jika sudah dipisahkan, kita tentukan mana yang bisa menjadi primary key. Di sini tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadi primary key, karena syarat primary key yaitu harus berupa karakter unik, terus panjang karakternya tidak boleh beda, harus sama. Jadi mungkin tidak ada yang bisa menjadi primary key. Kita tambah saja kode Alfamart, kemudian misalnya 0011. Nah, di sini kode Alfamart kita jadikan sebagai primary key. Kita ganti warnanya sebagai tanda, sebagai tanda bahwa kode Alfamart ini primary key. Di sini kita ganti data Alfamart. Oke. Karena ini sudah kita pisahkan, di sini bisa kita ganti dengan kode Alfamartnya. Kita clear. Kode Alfamartnya kita copy, kita pindahkan di sini. Nah, jika kode Alfamart ini di table data Alfamart sebagai primary key, jika di sini dia sebagai foreign key. Kita delete dulu. Karena dia sebagai foreign key, kita tandai sebagai foreign key biar berbeda. Warna biru ini sebagai foreign key. Kemudian ada nomor bon. Nomor bon ini pasti berkaitan dengan nama kasir,
kemudian ada total item, total penjualan, total diskon, total belanja, tunai, kembalian, pajak, tanggal dan waktu. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu. Untuk ini total bond dan nama kasir kita salin. Kita pindahkan ke sheet 3. Oke. Kemudian total tadi kita pindahkan juga karena dia berkaitan dengan data bond sampai ke waktu. Kita copy, kita pindahkan. Nah, di sini di table kita ganti dulu namanya, data nota. Nah, di table data nota ini yang bisa jadi primary key adalah bond, karena setiap kasir pasti banyak memiliki bond, jadi dia tidak mungkin sama. Kita jadikan nomor bond ini sebagai primary key. Warnanya sebagai tanda. Oke, pada data nota ini ada kolom nomor bond, nama kasir, total item, total penjualan, total diskon, total belanja, tunai, kembalian, pajak, tanggal dan waktu. Nah, karena yang ini sudah dipindahkan, yang ini kita hapus saja, delete. Nomor bondnya kita warnai sebagai foreign key kalau pindah ke table ini. Jadi kita tanda sebagai foreign key. Terima kasih, kita hapus juga. Oke. Nah, sekarang tinggal kolom barang, kolom jumlah, harga jual, total harga jual, diskon, sama member yang masih ada di sini. Kita pisahkan lagi. Ada nama barang, kita pisahkan. Kita tambah lagi sheetnya. Kita copy nama barangnya. Nah, untuk di table barang ini kan tidak mungkin nama barang ini jadi primary key, jadi kita tambah kode barang, misalnya barang 221, misalnya barang 222, kemudian DRG 223. Nah, kemudian di tabel barang ini pasti ada stok barang. Ini bisa isi saja. Kemudian pada tabel barang ada juga yang namanya harga satuan. Di sini tadi barang pada KPBRD ini harganya 200 perak.
Di sini 200 perak harga satuannya. Koki ini satuannya 9.000. Cantik 9.000. Ini tadi 2.200. Oke. Nah, untuk tabel barang ini kode barang sebagai foreign key kita tandai. Nah, karena dia di sini sebagai foreign key, kemudian di sini kita hapus. Kode barang ini kita pindahkan di tabel yang ini, maka otomatis dia menjadi foreign key. Jadi kita ganti warnanya sebagai tanda bahwa dia foreign key di sini. Oke. Kemudian ada member. Untuk member di sini dia memiliki tabel sendiri. Kita copy dulu, tambah sheet lagi. Oke. Kemudian mungkin di tabel member ini ada ID member, terus pasti ada nomor HP member. Nah, di sini ada total poin. Poin Anda 8.038. Kita ketik saja poin. Nah, isinya seperti yang sini 8.038. 8338. Oke, nomor HP 12 saja misalnya. Untuk ID membernya kita buat saja member 10 atau 01. Nah, di sini yang sebagai primary key-nya ID member, karena ID member yang sangat memungkinkan untuk sebagai primary key. Kita tandai pada table data member. Di sini kita ganti juga data barang. Nah, karena di table data member ID member ini sebagai primary key, maka di sini dia sebagai foreign key. Ini kita clearkan dulu. Kita ganti ID member C. Nah, kalau di table data member dia sebagai primary key, jika dia masuk ke sini jadi foreign key, sama seperti yang kode Alfamart, nomor bond dan kode barang. Kita ganti warnanya. Nah, jadi pada table ini bisa dibilang ini table untuk detail notanya. Oke, jadi pada struk Alfamart ini ada 5 tabel. Ini kita close dulu. Nah, jadi pada struk Alfamart tadi ada 5 tabel.
bisa kita buat. Ada table data member, table data barang, table data nota, kemudian data Alfamart, dan yang terakhir ada data nota, detail nota. Sampai di sini saja video pembuatan tabelnya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.